Baik anak-anak, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah bersedia absen untuk pagi ini sebagai bukti bahwa anak-anak bersedia untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini adalah Nabi Amos pejuang keadilan. Tujuan pembelajarannya pertama, menceritakan secara singkat kisah Nabi Amos dari Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan bab 5 ayat 1 sampai dan 15. Kedua, mengungkapkan karya keselamatan Allah dalam kisah Nabi Amos, dan yang ketiga mengungkapkan bagaimana perwujudan pesan-pesan Nabi Amos pada kehidupan peserta didik. Dan yang keempat, mewujudkan perbuatan-perbuatan yang membedakan perbuatan-perbuatan yang adil. Sebelumnya marilah kita berdoa, kita mohon penerangan Roh Kudus agar apa yang kita lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu atas rahmat yang kami terima sampai dengan saat ini. Nabi Amos telah memperingatkan agar bangsa Israel, khususnya para penguasanya, berbuat adil. Dengan itu engkau membela rakyat yang miskin dan menderita. Terangilah hati kami agar kami dapat mempelajari perbuatannya, sehingga kami mampu untuk mewujudkan keadilan dan dalam kehidupan bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, jika sebelumnya kita sekarang kita berbicara soal Nabi Amos. Nabi Amos diutus oleh Allah dengan tugas memperingatkan bangsa Israel yang mengalami ketidakadilan yang terjadi di tengah bangsa Israel sendiri itu mengalami kemakmuran. Nabi Amos ialah seorang utusan Allah yang memperjuangkan keadilan. Bentuk ketidakadilan yang nampak pada saat itu, yang pertama, para pemimpin hidup penuh dengan kekayaan dan kemakmuran. Masyarakat mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Kedua, rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. Dan yang ketiga, perayaan keagamaan yang sering dijadikan dalil untuk memungut upeti dari rakyat. Nabi Amos mengingatkan agar bangsa Israel, khususnya para pemimpin, bahwa satu-satunya jalan untuk terbebas dari hukuman Allah ialah bertobat, mencintai yang baik dan menegakkan keadilan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan. Amos bab 5 ayat yang ke-15. Selanjutnya tugas anak-anak adalah membaca kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan Amos bab 5 ayat 1 sampai dengan 15. Setelah membaca, anak-anak akan menjawab pertanyaan yang Pak Guru berikan. Beberapa pertanyaan yang Pak Guru berikan. Yang pertama, bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel yang digambarkan oleh Nabi Amos tersebut? Yang kedua, mengapa rakyat mengalami kemiskinan? Dan yang ketiga, apa nasihat Nabi Amos agar masyarakat tidak binasa? Yang keempat, nilai-nilai apa yang dapat dipetik untuk menanggapi masalah kemiskinan? Baik, itu untuk beberapa pertanyaan yang kiranya membantu kita untuk mendalami kisah Amos dalam Amos bab 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan Amos bab 5 ayat 1 sampai dengan 15. Setelah mengerjakan ini, anak-anak akan mengirimkan kembali jawabannya untuk Pak Guru. Baik,
Tentu yang diberikan adalah jawaban yang pertanyaan yang sudah diberi jawabannya ya, dari nomor 1 sampai dan nomor yang keempat. Baik anak-anak, untuk materi kita melihat adalah penjelasan atau rangkuman dari materi yang kita terima hari ini. Pertama, para pemimpin bangsa digambarkan sebagai lembu basan yang gemuk dan yang suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Para pemimpin memberikan persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Para pemimpin sering melakukan kejahatan. Rakyat mengalami kemiskinan karena diperas dan diinjak-injak para pemimpin bangsanya sendiri. Mereka dikelabui para pemimpinnya dengan perayaan keagamaan. Selanjutnya, Tuhan tidak tega melihat rakyatnya yang banyak diperas dan diinjak. Tuhan akan mengangkat para lalim itu seperti kail ikan, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Bangsa Israel mencari Tuhan agar tetap hidup, serta para pemimpin agar berbuat adil. Agar para pemimpin, masyarakat, serta umat Kristiani memperhatikan kaum lemah dan yang miskin, tidak memeras dan tidak menginjak-injak. Umat Kristiani diharapkan agar tetap mencari Tuhan, sehingga tetap hidup. Yang dimaksudkan mencari Tuhan adalah mencintai dan membantu orang-orang lemah dan miskin, sehingga dalam masyarakat terdapat keadilan. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Pak Guru masih mengharapkan kerjasama dan partisipasinya berupa, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA pribadi. Yang kedua, tugas-tugas yang Pak Guru berikan, Pak Guru harapkan tetap dikerjakan, rajin mengumpulkan tugas. Selanjutnya, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun perusahaan di tempat kita bekerja. Berikutnya, rajin-rajinlah belajar, karena minggu-minggu yang akan datang akan ada ulangan dan juga penilaian tengah semester. Kerjasama yang baik dari anak-anak, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi untuk kita semuanya.